Ketika tuan tanah itu mengucapkan kalimat itu dengan suara dingin di teras rumah kayu tua di pinggir jalan Cikapayang, Bandung, Aisyah merasa dadanya sesak seperti diinjak batu besar. Kalian berdua tidak cocok untuk rumah ini karena tidak seperti keluarga normal, katanya sambil melirik Sari yang berdiri di sampingnya dengan tangan saling menggenggam erat. Aisyah ingin membantah tapi lidahnya keluh. Di belakang mereka matahari sore menyinari daun pohon mangga yang bergoyang pelan seolah ikut mengejek. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi Aisyah hanya bisa menunduk. 1 bulan lagi pernikahan saudara sepupunya akan diadakan di desa dan ayahnya sudah mengirim oto pria pilihan keluarga yang katanya cocok sekali untuk Muna. Aisyah tahu kalau rahasia ini terbongkar kehormatan keluarga besar di Garut akan hancur. Mereka berdua sudah 2 tahun menyembunyikan hubungan ini di balik alasan teman sekantor. Sari seorang guru seni yang lembut selalu tersenyum meski dunia menindasnya. Aisyah bekerja di agen properti kecil di kota selalu berpura-pura sibuk agar tidak pulang kampung. Malam itu di apartemen sempit mereka di Dago mereka duduk berhadapan tanpa kata. Kita harus cari tempat lain, jebisik Sari sambil memegang tangan Aisyah yang dingin. Tapi Aisyah tahu tempat lain pun akan sama. Masyarakat Indonesia ini masih melihat mereka sebagai ancaman bagi keluarga normal. Keesokan paginya Aisyah menerima telepon dari ibunya. "Kapan kamu pulang, Nak? Bapak sudah bicara dengan Pak Haji untuk lamaran." Suara ibu terdengar penuh harap. Aisyah menutup matanya erat. Ia ingat masa kecil di desa ketika ayahnya imam masjid kecil itu mengajarkan bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki untuk menjaga garis keturunan. Sari memeluknya dari belakang tanpa bicara. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen sementara sambil mencari jalan keluar. Tapi setiap malam Aisyah terjaga memikirkan bagaimana ia harus memilih antara cinta yang membuatnya hidup dan keluarga yang memberinya nama. Sari mulai menggambar sketsa rumah impian mereka berdua di buku catatan tua. "Suatu hari kita akan punya tempat sendiri tanpa takut," katanya pelan. Aisyah tersenyum tipis tapi dalam hati ia ragu. Penolakan tuan tanah itu seperti tamparan pertama dari dunia nyata yang selama ini mereka hindari. Di kantor Aisyah melihat klien-klien keluarga bahagia yang datang mencari rumah besar untuk anak-anak mereka. Ia merasa iri dan marah sekaligus. Malam itu Sari memasak nasi goreng sederhana awrit Aisyah tapi rasanya hambar. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. "Kalau aku keluar dari keluarga apa yang tersisa untukku?" tanya Aisyah. Sari menjawab, Aku akan selalu ada." Kata-kata itu menghangatkan hati Aisyah tapi juga membuatnya takut. Karena ia tahu keluarga adalah segalanya di Indonesia ini. Pagi harinya mereka pergi ke agen properti lain. Lagi-lagi ditolak dengan alasan yang sama. "Kami lebih suka keluarga utuh," kata petugas itu sopan tapi dingin. Aisyah merasa dunia semakin sempit. Di perjalanan pulang Sari memegang tangannya di dalam taksi. "Kita tidak salah sayang. Kita hanya mencintai dengan cara berbeda." Aisyah mengangguk tapi air mata sudah mengalir. Ia mulai berpikir mungkin ia harus mengorbankan satu untuk menyelamatkan yang lain. Tapi pikiran itu membuatnya mual. Di akhir pekan mereka pergi ke taman kecil di Lembang mencoba melupakan sejenak. Duduk di bangku kayu sambil memandang gunung Tangkuban Perahu yang menjulang. Sari meletakkan kepalanya di bahu Aisyah.
Untuk sesaat semuanya terasa damai. Tapi ponsel Aisyah bergetar. Pesan dari kakak laki-lakinya. Ibu khawatir kamu terlalu dekat dengan teman perempuanmu itu. Pulanglah segera. Aisyah membaca pesan itu berulang kali. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tahu badai sedang mendekat dan ia belum siap menghadapinya. Aisyah memutuskan untuk pulang ke Garut akhir pekan itu sendirian. Sari mengantarnya ke terminal dengan wajah cemas. Jangan bilang apa-apa yang bisa menyakiti dirimu sendiri, pesan Sari sebelum bus berangkat. Di rumah besar berpagar bambu itu ayahnya menyambut dengan pelukan hangat tapi matanya penuh selidik. Kamu terlihat kurus, nak. Kerja terlalu keras, tanya ibunya sambil menyajikan teh jahe. Malam harinya kakak laki-lakinya Andi menarik Aisyah ke teras belakang. Ada yang bilang kamu tinggal serumah dengan perempuan itu di Bandung. Benarkah? Suara Andi rendah tapi menusuk. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingat janji pada Sari tapi ketakutan akan ayahnya yang bisa stroke jika mendengar kebenaran lebih kuat. Dia hanya teman sekantor Kak. Kami berbagi sewa karena murah, dijawab Aisyah dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Andi menatapnya lama lalu mengangguk pelan. Baguslah. Jangan buat nama keluarga tercemar. Besok ada acara lamaran sepupu kita. Kamu harus datang dan tunjukkan bahwa kamu gadis baik-baik. Aisyah mengiyakan meski dalam hati ia menangis. Keesokan paginya ia menelepon Sari. Aku terpaksa bohong, sayang. Maafkan aku. Di ujung sana Sari diam lama. Aku mengerti. Tapi sakit, Aisyah. Aku merasa seperti barang yang harus disembunyikan. Percakapan itu berakhir dengan tangis pelan Sari. Aisyah merasa ia telah mengkhianati orang yang paling ia cintai hanya karena takut. Di acara lamaran sepupu itu semua mata tertuju padanya. Bibi-bibi bertanya, kapan giliranmu, nak? Aisyah tersenyum kaku sambil memegang gelas sirup yang dingin. Malam itu ia tidur di kamar lamanya dengan jendela terbuka, angin Garut yang sejuk membawa aroma sawah. Tapi mimpinya buruk. Ia melihat ayahnya membakar oto dirinya dan Sari di halaman masjid. Bangun keringat dingin, ia langsung mengirim pesan pada Sari, aku pulang besok. Kita bicara. Di bus pulang ke Bandung, Aisyah memandang sawah hijau yang berganti menjadi gedung-gedung kota. Ia memutuskan untuk tidak lagi bohong pada Sari. Tapi ketika tiba di apartemen, Sari sudah berkemas. Aku butuh waktu, Aisyah. Kamu selalu memilih keluarga di atas aku. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah memohon tapi Sari pergi menginap di rumah teman. Sendirian di kamar sempit, Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ia membuka laptop dan mulai menulis rencana bisnis kecil. Kita bisa buat agen properti khusus untuk perempuan single atau pasangan seperti kita, gumamnya sendiri. Ide itu lahir dari amarah dan penolakan tuan tanah tempo hari. Ia bekerja sampai subuh mencari investor potensial di media sosial. Pagi harinya Sari kembali dengan mata sembab. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Makan aku, bisik Aisyah. Sari mengangguk. Kita coba lagi. Tapi jangan bohong lagi. Mereka mulai merancang bisnis itu bersama. Sari yang kreatif membuat logo sederhana, Aisyah yang jago negosiasi mencari klien pertama. Tapi tekanan keluarga tidak berhenti. Andi mengirim foto pria calon suami, ini dia, nak.
Orangnya baik dan kaya. Aisyah menghapus pesan itu dengan tangan gemetar. Di tengah itu semua gedung yang mereka tolak sewanya tempo hari muncul berita di koran lokal. Pemiliknya sedang kesulitan keuangan karena utang bank. Aisyah tersenyum tipis. Mungkin ini kesempatan kita, katanya pada Sari. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya dalam waktu singkat. Bisnis kecil mereka bernama Rumah Kita mulai berjalan pelan tapi pasti. Klien pertama adalah sekelompok perempuan karir yang bosan dengan agen properti biasa yang selalu bertanya, "Suami di mana?" Aisyah dan Sari bekerja siang malam dari apartemen sempit itu. Sari mengurus desain interior, Aisyah menangani kontrak. Dalam 2 minggu mereka sudah dapat 3 klien dan uang masuk cukup untuk bayar sewa dan makan. Aisyah merasa untuk pertama kalinya ia bisa bernapas. Tapi di kampung ayahnya mulai curiga. Telepon dari ibu semakin sering. "Kenapa kamu jarang pulang? Ada yang bilang kamu terlalu dekat dengan teman perempuanmu." Aisyah selalu mengelak dengan alasan kerja. Suatu malam Andi datang tiba-tiba ke Bandung. Ia berdiri di depan pintu apartemen dengan wajah marah. "Buka pintu, Aisyah. Aku tahu semuanya." Aisyah membeku. Sari bersembunyi di kamar. Ketika pintu terbuka, Andi langsung masuk dan melihat foto mereka berdua di dinding. "Kamu gila. Kalau bapak tahu dia bisa mati," teriak Andi. Aisyah mencoba menjelaskan tapi kakaknya sudah memukul meja keras. Sari keluar dengan suara pelan, "Kak Andi, kami tidak salah." Andi menatap Sari dengan jijik lalu pergi sambil membanting pintu. Malam itu Aisyah dan Sari bertengkar hebat. "Kamu harus putuskan aku kalau kamu takut," kata Sari sambil menangis. Aisyah memeluknya erat. "Aku tidak bisa. Aku pilih kamu." Mereka menghabiskan malam dengan merencanakan langkah selanjutnya. Keesokan harinya mereka mendengar kabar bahwa gedung yang dulu menolak mereka akan dilelang bank karena utang. Aisyah melihat peluang besar. Ia menghubungi teman lama di bank dan mengajukan proposal pinjaman dengan bisnis Rumah Kita sebagai jaminan. Prosesnya cepat karena proposal mereka solid. Dalam seminggu dana cair sebagian. Sari tidak percaya. "Kita benar-benar bisa beli gedung itu?" tanya Sari dengan mata berbinar. Aisyah mengangguk. "Kita akan buktikan bahwa kita lebih dari sekadar tidak cocok untuk keluarga." Tapi kabar dari Garut semakin buruk. Ayahnya sakit dan meminta Aisyah pulang segera. Di rumah sakit kecil itu ayahnya memegang tangannya lemah. "Nak, janji sama bapak kamu akan menikah tahun ini." Aisyah hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Di perjalanan pulang ia menelepon Sari, "Aku harus bohong lagi sayang." "Ma." Sari diam lama lalu berkata, "Lakukan apa yang kamu harus lakukan. Tapi ingat, aku di sini menunggu." Pengkhianatan kecil itu lagi-lagi menyakitkan. Tapi bisnis mereka terus berkembang. Klien baru datang karena berita di media sosial tentang agen properti yang ramah untuk semua orang. Aisyah mulai merasa kuat. Ia tahu keputusan besar sedang mendekat dan ia tidak bisa mundur lagi. Dana pinjaman sudah masuk dan mereka memutuskan untuk mengajukan penawaran resmi ke bank untuk gedung itu. Proses lelang berlangsung tegang. Aisyah dan Sari datang ke kantor bank dengan jas rapi. Para pria di ruangan itu menatap mereka aneh, tapi proposal bisnis mereka tak terbantahkan.
Kami akan ubah gedung ini menjadi apartemen modern untuk perempuan mandiri, jelas Aisyah dengan suara mantap. Bank setuju memberikan kesempatan. Tapi di saat yang sama Otto, Aisyah dan Sari berpelukan di taman bocor ke grup keluarga besar. Andi menelepon marah, "Kamu sudah gila Aisyah. Semua orang di desa tahu sekarang." Aisyah merasa dunia runtuh. Ia pulang ke Garut malam itu juga. Di rumah ayahnya sudah menunggu dengan wajah pucat. "Benarkah, Nak? Kamu dengan perempuan?" Suara ayahnya bergetar. Aisyah tidak bisa bohong lagi. Ia mengangguk pelan. Ibu menangis histeris. Kakak-kakaknya memaki. "Kamu sudah hancurkan nama baik keluarga," teriak salah satu bibi. Aisyah berdiri tegak meski lututnya gemetar. "Aku mencintai Sari, Bapak. Ini bukan pilihan. Ini siapa aku." Ayahnya memalingkan muka. "Pergi dari rumah ini. Jangan kembali sebelum kamu bertobat." Pintu rumah ditutup di depan wajah Aisyah. Ia pulang ke Bandung dengan hati hancur. Sari menunggunya di stasiun dengan pelukan hangat. "Kamu tidak sendiri lagi," bisik Sari. Tapi luka itu dalam. Bisnis mereka terus berjalan dan penawaran lelang diterima. Mereka akan resmi menjadi pemilik gedung itu dalam 2 hari. Aisyah bekerja seperti robot. Ia menandatangani dokumen dengan tangan dingin. Malam sebelum penandatangan resmi, Sari memasak makan malam spesial. "Besok kita mulai babak baru," katanya sambil tersenyum. Aisyah memeluknya lama. "Aku kehilangan keluarga sayang. Tapi aku dapat kamu dan mimpi kita." Hari itu tiba. Di kantor notaris mereka menandatangani surat kepemilikan. "Gedung tua itu sekarang milik rumah kita." Wartawan lokal datang karena berita unik ini. Aisyah berdiri di depan gedung yang dulu menolak mereka dengan Sari di sampingnya. "Kami buktikan bahwa cinta tidak butuh persetujuan siapapun," katanya di depan kamera. Malam itu mereka berdiri di balkon lantai atas gedung baru, mereka memandang kota Bandung yang berkelap-kelip. Tapi ponsel Aisyah berdering. Nomor ayahnya. Ia angkat dengan tangan gemetar. "Nak, Bapak sakit parah. Pulanglah." Suara ayahnya lemah. Aisyah menatap Sari. Keputusan terakhir harus diambil sekarang. Aisyah memilih untuk tetap di Bandung. Ia mengirim uang untuk pengobatan ayahnya tapi tidak pulang. "Aku tidak bisa bohong lagi," katanya pada Sari. Berita kepemilikan gedung menyebar cepat ke Garut. Keluarga besar mengadakan rapat darurat. Andi menelepon lagi, "Kamu sudah mati bagi kami Aisyah." Kata-kata itu menyakitkan tapi Aisyah sudah siap. Ia memposting foto dirinya dan Sari di depan gedung baru dengan caption, "Kami bangun rumah kami sendiri tanpa takut lagi." Postingan itu meledak. Banyak dukungan dari anak muda kota tapi hujatan dari desa. Ayahnya masuk rumah sakit lagi. Ibu menelepon menangis, "Kamu bunuh Bapak, Nak." Aisyah menangis di pelukan Sari sepanjang malam. Tapi bisnis mereka meledak. Klien baru berdatangan karena cerita inspirasi mereka. Gedung itu mulai direnovasi menjadi apartemen modern. Pekerja datang setiap hari. Aisyah dan Sari bekerja tanpa lelah. Suatu sore Andi datang ke gedung baru itu. Bukan untuk memakan tapi untuk mengancam. "Kalau kamu tidak berhenti, Bapak bisa meninggal karena malu." Aisyah menatap kakaknya lurus.
Aku sudah memilih Kak. Aku memilih kebenaran. Andi pergi dengan marah. Malam itu Aisyah membuat keputusan tak terbalik. Ia pergi ke masjid kecil dekat gedung dan berdoa sendirian. Lalu ia menelepon ibunya, "Gima, aku tidak akan menikah dengan pria. Aku mencintai Sari. Maafkan aku." Telepon diputus. Aisyah tahu ia telah kehilangan keluarga selamanya. Tapi besok pagi mereka akan mengadakan peresmian gedung. Sari memegang tangannya erat. "Kamu kuat. Kita kuat." Di acara peresmian banyak tamu datang. Aisyah berdiri di panggung dengan Sari di sampingnya. Gedung ini dibangun dari cinta yang ditolak masyarakat. Tapi kami buktikan kami layak. Aplaus membahana. Tapi di tengah kerumunan Aisyah melihat ibunya berdiri di belakang dengan mata merah. Ibu datang sendirian. Setelah acara ibu memeluk Aisyah pelan. "Bapak masih marah. Tapi aku mencintaimu, Nak." Itu cukup bagi Aisyah. Keluarga tidak sepenuhnya hilang tapi luka tetap ada. 6 minggu setelah penolakan pertama, gedung itu kini milik penuh mereka. Renovasi selesai sebagian dan penyewa pertama sudah masuk. Aisyah dan Sari berdiri di atap gedung memandang matahari terbenam di atas Bandung. Angin sejuk membawa aroma kopi dari warung di bawah. "Kita berhasil sayang," lebisik Sari sambil memeluk pinggang Aisyah. Aisyah tersenyum meski ada air mata di sudut mata. Ia ingat semua pengorbanan. Pengkhianatan kecil yang ia lakukan karena takut. Konfrontasi dengan ayahnya yang kini masih menolak bicara. Tapi ia juga ingat pelukan ibunya di acara peresmian. Keluarga tidak hilang total tapi hubungan telah berubah selamanya. Bisnis ke rumah kita berkembang pesat. Mereka membuka cabang di Jakarta. Banyak pasangan seperti mereka datang mencari tempat tinggal tanpa takut ditolak. Aisyah menjadi pembicara di seminar kecil tentang hak perempuan dan identitas. Sari mengajar seni untuk anak-anak dari keluarga broken home. Hidup mereka penuh makna meski ada luka. Suatu malam ayahnya menelepon. Suara tua itu bergetar. "Nak, Bapak masih sulit menerima. Tapi Bapak tidak mau kehilangan kamu selamanya." Aisyah menangis di telepon. "Terima kasih Bapak. Itu bukan maaf penuh tapi awal penyembuhan." Sari memandangnya dengan bangga. "Kamu sudah berani. Itu yang terpenting." Mereka duduk di balkon apartemen baru di gedung itu sambil minum teh hangat. Bintang-bintang di atas langit Bandung bersinar terang. Aisyah memegang tangan Sari erat. "Apa harga kebenaran terlalu mahal?" tanya Aisyah pelan. Sari tersenyum. "Tapi lihat kita sekarang. Kita punya rumah. Kita punya satu sama lain." Malam itu mereka tidur dengan damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung di udara. Apakah memperjuangkan cinta sejati selalu sepadan dengan kehilangan kehormatan keluarga dan hubungan darah yang dulu begitu berharga? Benar atau salah?